Jadi saat ini saya ada di Taman Nostalgia. Taman Nostalgia ini merupakan satu-satunya taman kota di Kota Kupang. Nah, Taman Nostalgia ini biasanya digunakan sebagai tempat olahraga, tempat rekreasi, tempat bersosialisasi, dan juga sarana pendidikan bagi masyarakat Kota Kupang. Dan pengalaman yang saya rasakan ketika berkunjung di Taman Nostalgia ini adalah saya bisa memenuhi kebutuhan akan rekreasi, kebutuhan bersantai, maupun interaksi dengan masyarakat dan sesama dengan sangat baik di taman ini. Akses masuk ke taman tergolong cukup mudah karena taman terletak sangat strategis dan tidak memiliki pagar pembatas sehingga mampu diakses 24 jam oleh masyarakat Kota Kupang. Hampir di seluruh bagian taman telah mendapat perkerasan berupa paving. Taman Nostalgia digunakan masyarakat atau pengunjung diantaranya sebagai sarana rekreasi, olahraga maupun manfaat sosial. Keberadaan taman ini penting dalam suatu kawasan perkotaan, terutama karena fungsi dan manfaatnya sebagai paru-paru Kota Kupang. Pada area taman bermain, terdapat fasilitas-fasilitas untuk bermain seperti perosotan, jungkat-jungkit, meja putar, dan ayunan. Selain itu, juga terdapat area bersantai yang dilengkapi dengan bangku dan meja bulat yang digunakan pengunjung untuk duduk dan mengamati anak-anak mereka. Selanjutnya, area pusat dari Taman Nostalgia adalah tempat diletakkannya Gong Perdamaian yang menjadi simbol perdamaian di Indonesia yang diresmikan oleh mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada 9 Februari 2011. Area ini terletak di antara area bermain anak-anak dan auditorium. Secara keseluruhan, area ini telah mengalami perkerasan berupa paving yang memudahkan pengguna untuk bergerak dan beraktivitas, tetapi akan membuat taman terasa sangat panas di siang hari. Pembersihan Taman Nostalgia dilakukan oleh petugas kebersihan dari Dinas Kebersihan Kota Kupang setiap pagi pada pukul 8 pagi hingga 10 pagi. Fasilitas-fasilitas yang ada di Taman Nostalgia adalah tempat sampah, bangku taman, lampu taman, fasilitas bermain untuk anak-anak, gazebo, meja dan kursi pada area bersantai, serta sebuah lapangan basket yang akan ramai pada pagi dan sore hari. Taman Nostalgia juga dilengkapi dengan area untuk berwisata kuliner. Akan tetapi, masih dapat ditemukan kerusakan pada fasilitas taman dan ketidaksesuaian penataan taman dengan fasilitas yang ada, seperti stepping stones yang jumlahnya terlalu banyak, paving yang sudah mengalami kerusakan dan belum diperbaiki, beberapa vegetasi yang ditempatkan tidak sesuai dengan jenis tanah pada Taman Nostalgia. Selain itu, taman juga kekurangan vegetasi yang digunakan sebagai pengisi planter box. Kerusakan lainnya adalah tempat sampah yang telah rusak, lampu taman yang tidak memiliki bola lampu, sehingga pada malam hari Taman Nostalgia akan terlihat sangat gelap dan sulit untuk digunakan pengunjung untuk beraktivitas, kolam ikan yang tidak terisi dengan air, serta pada beberapa planter box temboknya telah mengalami keretakan dan belum diperbaiki. Hal paling menarik dari Taman Nostalgia adalah ketika bulan November hingga Desember, pohon flamboyan yang memenuhi Taman Nostalgia akan bermekaran dengan bunga yang berwarna orange dan terlihat sangat cantik dan menarik. Pada waktu-waktu ini, Taman Nostalgia akan memancarkan nilai estetika yang sangat tinggi melalui pohon flamboyan ini. Dengan adanya pohon flamboyan yang bermekaran, para pengunjung akan semakin ramai mendatangi Taman Nostalgia untuk menyaksikan keindahan dari pohon ini. Taman kedua yang saya kunjungi di sini adalah Taman TGP. Nah,
kata TGP itu sendiri berarti Taman Generasi Penerus. Taman ini dimanfaatkan sebagai suatu wadah bagi pemuda-pemudi Kota Kupang untuk memanfaatkannya sebagai tempat mereka untuk belajar. Akan tetapi di taman ini kurang terdapat vegetasi yang menjadi berfungsi sebagai peneduh, sehingga beberapa area di taman ini masih terasa sangat panas ketika dikunjungi pada pagi hari ataupun siang hari. Dan juga tingkat kebisingan di taman ini cukup tinggi, di mana taman terletak berhadapan dengan jalan raya, sehingga sulit untuk berkonsentrasi jika ingin melakukan sesuatu yang penting di taman ini. Kesan saya ketika berkunjung ke taman ini, bagi saya taman ini cukup menarik karena terletak di antara permukiman penduduk dan juga jalan raya yang cukup luas. Selain itu, taman ini juga membuat saya ingin untuk berkunjung lagi ke sini suatu saat nanti. Taman Generasi Penerus atau Taman TGP dikerjakan pada tahun 2019 dan selesai dibangun pada tahun 2020. Terletak di Jalan Samratulangi, Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang, dan berada di antara kawasan permukiman masyarakat yang cukup padat. Taman TGP dibangun untuk memfasilitasi pelajar Kota Kupang sebagai tempat untuk belajar dan bersosialisasi maupun berinteraksi satu sama lain. Akses masuk ke dalam taman ini tergolong cukup lancar dan stabil, serta tidak terganggu dengan perumahan penduduk. Hampir seluruh area di taman ini sudah menggunakan perkerasan berupa paving, serta hanya terdapat sedikit area yang memiliki rumput. Di sebelah barat dari taman terdapat sebuah patung yang melambangkan seorang prajurit dengan semangat juang yang tinggi yang hendaknya harus ditiru oleh seluruh generasi muda saat ini. Taman TGP telah menggunakan elemen lanskap berupa batu yang memenuhi sekitar taman. Vegetasi yang ada berupa pohon pinang, pohon asam, rumput yang digunakan sebagai ground cover, dan beberapa jenis semak yang ada di sekitar taman. Selain itu, taman juga dilengkapi dengan entrance yang berbentuk spiral. Entrance ini akan menghubungkan area taman yang pusat dengan area bermain anak-anak. Taman ini kekurangan dalam pohon yang berfungsi sebagai peneduh, sehingga ketika siang hari taman akan terasa sangat panas. Pada area bermain anak-anak, permukaannya dilapisi dengan pasir sehingga memudahkan anak-anak untuk bermain. Di sebelah timur dari taman terdapat sebuah lapangan yang digunakan untuk bermain futsal maupun basket. Pemeliharaan taman dilakukan oleh petugas kebersihan. Taman akan terasa sangat panas pada siang hari dikarenakan efek penggunaan paving yang memenuhi area taman. Taman ini juga kekurangan vegetasi untuk mengisi planter box-nya. Taman ketiga yang saya kunjungi adalah Taman Inaboi. Nah, bisa dilihat di belakang saya, Taman Inaboi ini sangat identik dengan patung dari seorang wanita yang sedang memainkan alat musik sasando. Sasando ini merupakan alat musik khas dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kesan yang saya rasakan ketika berkunjung ke taman ini adalah taman ini terasa sangat menarik dengan ikon dari patung yang ada di tengah-tengah taman ini dan juga beberapa patung lainnya yang ada di taman. Patung itu menunjukkan kekhasan dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ada tari-tarian, ada juga beberapa yang menunjukkan budaya dari NTT itu sendiri. Selain itu di taman ini juga terdapat berbagai macam bunga yang mengisi planter box dan juga pohon-pohon yang berfungsi sebagai peneduh bagi pengunjung yang berkunjung ke taman ini. Taman Inaboi merupakan salah satu taman yang menonjolkan nilai budaya dan sejarah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terletak di Kota Kupang. Taman ini sudah ada dan dilakukan rehab kembali pada bulan Desember 2019. Taman ini tergolong sepi dibandingkan dengan Taman Nostalgia.
Taman Inaboi identik dengan seorang wanita yang bermain sasando. Taman ini terdiri atas 3 komponen patung, yaitu patung sasando yang berukuran besar dengan tinggi 6 meter, patung seorang wanita yang sedang duduk di depan patung sasando, dan sasando kecil di depan wanita itu dengan tinggi sekitar 3 meter. Ketiga komponen patung tersebut terbuat dari bahan kuningan yang dikerjakan oleh seniman asal Yogyakarta. Di bagian bawah patung ini terdapat tulisan Taman Inaboi dengan warna paduan merah dan putih. Kemudian di sebelah kanan terdapat 3 patung wanita yang berdiri memegang tempat sirih. Sedangkan di sebelah kiri terdapat 3 patung wanita yang sedang menari menggunakan selendang. Taman Inaboi merupakan jenis taman yang berfungsi sebagai pemisah jalan persimpangan atau pertigaan. Taman ini terlihat sangat cantik dan menarik karena penataannya yang sudah lebih baik dari 2 taman sebelumnya. Konsep desain dari taman ini sudah mampu mengoptimalkan topografi taman yang berbentuk lahan miring. Vegetasi yang membentuk taman yaitu pohon yang terdiri dari berbagai jenis, ground cover, semak, dan juga terdapat pohon yang di tengah-tengah taman yang berfungsi sebagai peneduh. Seluruh permukaan area taman sudah memakai paving karena posisi lahannya yang miring. Taman Inaboi menyajikan pemandangan berupa hamparan lautan karena letaknya yang berada di ketinggian. Tingkat kebisingan pada taman ini tergolong sangat tinggi karena diapit oleh 2 jalan raya. Selain itu, taman ini juga memerlukan penambahan vegetasi yang berfungsi untuk mengurangi polusi udara dan mengurangi tingkat kebisingan yang ada. Luas taman yang tidak terlalu besar dan letaknya yang berada di lahan miring tidak memungkinkan taman ini untuk menghadirkan area bermain anak-anak. Selain itu, taman ini masih sangat kekurangan dalam fasilitasi berupa bangku, meja, dan juga lampu taman.